Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Visipol, selamat datang di episode pertama Ngopi, Ngobrol bareng PWI. Perkenalkan saya Farah dari Dinas Pengembangan Wawasan dan Intelektual BEM Visipol UMY dan kawan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Indah Lestari dari Dinas Pengembangan Wawasan dan Intelektual BEM Visipol UMY. Nah, kali ini kami selama 1 jam ke depan akan menemani teman-teman di acara Ngopi. Nah, Farah, sebelumnya nih mungkin banyak yang penasaran nih, ngopi itu apa sih? Kepanjangannya atau singkatan dari ngopi itu apa? Boleh dijelaskan, Farah? Oke, benar banget nih Lydia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Ngopi ini adalah agenda podcast yang diadakan Dinas PWI BEM Visipol UMY, yang mana berupa diskusi santai yang fokus bahasannya itu tentang isu lingkungan, demokrasi, dan ekonomi, dan menghadirkan pembicara yang tentunya punya kapabilitas gitu di bidangnya. Seperti itu, Lydia. Iya, betul sekali. Nah, kali ini kita udah punya pembicara yang sangat luar biasa. Dan saat ini juga sudah hadir bersama kami, Pak Faris. Halo Bapak, selamat datang. Halo Mbak Farah, Mbak Lydia. Terima kasih sudah mengundang. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Puasanya lancar? Alhamdulillah sehat, puasanya juga lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Nah, bagi kawan-kawan HI ini tentu udah nggak asing ya dengan Pak Faris. Ini dosen kita tercinta. Nah, tapi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang tidak berada di HI, saya akan memperkenalkan beliau. Nah, Dr. Faris Al-Fadat ini merupakan dosen ekonomi politik internasional di program studi ilmu hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, saat ini diberi amanah sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni, atau yang bisa kita sering sebut ini LPKA. Nah, beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjana hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, dan Doktor Politik dan Hubungan Internasional di Murdoch University, Australia. Nah, selama di Australia pun beliau terpilih sebagai Presiden The Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia. Nah, beliau juga pernah menjadi Research Fellow di Tokyo University of Foreign Studies and Asia Research Center, Murdoch University, Australia. Nah, pada bulan September 2021 ini, beliau akan tinggal di kota Seoul nih untuk menjadi dosen dan peneliti tamu di Korea University selama 1 tahun melalui program The International Scholar Exchange Fellowship. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Nah, kemudian tulisan beliau ini diterbitkan di berbagai jurnal nasional dan internasional. Buku terbarunya terbit dengan judul Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2019. Dan juga ada buku The Rise of International Capital, Indonesian Conglomerates in ASEAN, yang diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2019. Wah, hebat sekali pembicara kita hari ini ya, Farah ya. Benar, Lydia, luar biasa. Nah, sebelumnya ini saya ingin bertanya ke Pak Faris nih. Tadi dari yang dibacakan Lydia, saya tertarik tentang ini, program yang akan Bapak jalankan di September nanti ini. Jadi Bapak akan menjadi dosen dan peneliti tamu di Korea University, Pak. Mungkin bisa berbagi sedikit kepada kita tentang program di sana itu seperti apa dan apakah masih berkaitan gitu dengan ekonomi politik supaya teman Visipol dapat insight baru gitu, Pak. Ya, betul, Mbak Farah. Jadi, topik yang akan saya kembangkan di Korea masih sangat terkait dengan ekonomi politik internasional. Jadi, program ini sebenarnya memberikan kesempatan bagi dosen-dosen di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, melalui seleksi. Nah, saya mengajukan topik tentang konglomerat Indonesia dalam 20 tahun terakhir, perkembangannya seperti apa, dan jaringan politik ekonominya juga seperti apa. Dan alhamdulillah topik tersebut diterima dan saya mendapatkan beasiswa untuk menjadi dosen dan peneliti tamu di Korea University. Ya. Waduh. Wah, semoga nanti sukses ya Pak. Amin. Jadi dalam 2 semester ke depan saya tidak akan mengajar diri. Sayang sekali. Pasti banyak yang sekali ini.
Iya nih, jadi dari pengenalan background pembicara kita ini tentu kita sudah bisa menebak nih tema kita, topik kita pada hari ini pasti nggak jauh-jauh dari ekonomi politik gitu. Nah, Betul. kali ini kita akan membahas ekonomi politik Indonesia pasca pandemi COVID-19. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Faris nih. Sebenarnya Pak, apa sih kaitan perekonomian dan penyebaran virus COVID-19? Sementara kita tahu kan di dalam banyak kajian-kajian perkuliahan itu di mention bahwa memang ekonomi itu salah satu sektor yang sangat berdampak di tengah pandemi. Sebenarnya apa sih keterkaitan antara keduanya? Mungkin Bapak bisa membantu kita memahami hal itu, Pak. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ekonomi pada dasarnya adalah ruh dari kehidupan masyarakat ya, karena dia terkait dengan pekerjaan, terkait dengan kebutuhan konsumsi sehari-hari dan lain-lain. Nah, salah satu aspek yang sangat penting dari ekonomi adalah stabilitas. Jadi ekonomi itu bisa tumbuh, artinya bisa tumbuh itu produksi bisa berjalan dengan baik, kemudian penghasilan para pekerja juga bisa terjamin, orang bisa konsumsi makanan sehari-hari dengan terjangkau, itu dia memerlukan stabilitas. Artinya pertumbuhan yang terjadi secara gradual dengan tidak ada gangguan. Nah, pandemi seperti ini dia merupakan major distraction ya. Jadi major distraction itu artinya gangguan yang tiba-tiba dalam skala besar. Ini sama tingkatannya seperti bencana alam, kemudian juga perang begitu ya. Sesuatu yang kemudian mengganggu roda perekonomian pekerjanya ekonomi dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, pandemi yang terjadi secara global ini kan skalanya sangat luar biasa besar ya. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Artinya apa? Dia menjadi distraksi yang barangkali bisa jadi skalanya itu sangat-sangat besar. Kenapa demikian? Karena dia mengalihkan semua aktivitas, membolak-balikkan aktivitas ekonomi dalam satu waktu secara bersamaan. Anda bisa bayangkan ya, misalkan kita membeli baju dari produk-produk yang dihasilkan dari industri di Cina, India dan lain-lain, tiba-tiba di sana itu produksinya berhenti, gitu ya. Kemudian kita mengalami gangguan dari supply barang tersebut. Kenapa? Karena adanya COVID. Begitu juga kita, begitu ya. Petani-petani yang ada di pelosok kemudian menjadi terganggu. Karena apa? Karena masyarakat kemudian menjadi terkendala karena adanya pandemi COVID. Pekerjaan juga menjadi hilang. Karena orang tidak lagi banyak berkonsumsi barang, produksi di beberapa industri itu akhirnya mati. Kemudian pekerja yang dulunya 100.000 berkurang setengahnya misalkan menjadi 50.000. Jadi betul-betul menjadi major distraction yang kemudian membuat ekonomi. Karena itu kalau Mbak Lydia dan Mbak Farah lihat, hampir seluruh dunia itu pertumbuhan ekonominya di tahun 2020 kalau tidak 0% itu minus. Ya, karena apa? Karena distraksi yang begitu besar. Oh, baik, Pak. Wah, berarti stabilitas Ya, stabilitas ekonomi itu penting ya Pak ya, berarti untuk keadaan kita. Nah, baik Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan nih, masih menyinggung tentang stabilitas ekonomi. Nah, di masa pandemi ini kan saya melihat pemerintah ada membuat satu kebijakan Pak yang menurut saya ini untuk masalah kesehatan ini kurang baik Pak, karena pemerintah menerapkan kebijakan untuk menarik wisatawan ke Indonesia di tengah pandemi, yang menurut saya ini bisa menyebarkan virus lebih luas dan belum tentu orang-orang yang masuk kembali ke Indonesia ini dia tuh sudah negatif atau memang tidak memiliki virus itu sama sekali. Nah, kemudian Indonesia juga tergolong kepada negara yang lambat dalam perlambatan sosialnya seperti penerapan kebijakan social distancing, PSBB seperti itu. Nah, menurut Bapak itu mengapa pemerintah bisa sampai pada kebijakan untuk menarik wisatawan ke Indonesia? Apakah memang demi kestabilan ekonomi? Dan apa ada faktor-faktor tertentu yang membuat Indonesia ini terlambat Pak dalam pembatasan sosial Pak begitu? Baik, ini dua pertanyaan yang tidak hanya menarik tapi ini terkait satu sama lain ya. Saya mencoba menjawab dengan dua model jawaban.
Nah, yang pertama, bagaimana menjelaskan kebijakan pemerintah di satu sisi membatasi aktivitas masyarakat, tapi di sisi yang lain juga membuka industri pariwisata dan juga memperbolehkan orang masuk begitu ya. Nah, kita bisa melihat kebijakan ini dari sudut pandang penyelamatan ekonomi ya. Jadi kita berupaya untuk memahami psikologis dari pemerintah kita yang menghadapi dilema. Dilemanya apa? Dilemanya itu adalah menjaga agar masyarakat tidak banyak terinfeksi virus COVID-19, di sisi yang lain menjalankan roda ekonomi gitu ya. Jadi dilema ini yang dihadapi oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan mana sebenarnya kebijakan yang paling baik untuk diambil. Ya, jadi kalau pertanyaannya mengapa kemudian pemerintah mengambil itu, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa jawabannya diambil dari pertimbangan-pertimbangan pemerintah, sektor mana kira-kira yang punya potensi untuk dikembangkan di tengah pandemi ini. Akhirnya pemerintah kemudian melihat salah satu industri yang kemudian bisa berkembang adalah industri pariwisata dengan berbagai catatan di sana-sini. Tapi pertanyaan kedua ini yang sangat menarik. Kenapa kemudian kebijakan ini terkesan tidak hanya oleh kita, tapi banyak orang, banyak pengamat, banyak akademisi, bahkan mahasiswa menilai ini sepertinya pemerintah lamban atau bahkan kontradiktif di satu sisi. Nah, untuk menjawab ini kita perlu untuk melihat lebih dalam dari bagaimana sistem politik kita sebenarnya. Nah, biasanya ilmu ekonomi politik itu melihat persoalan dari sudut pandang seperti ini. Jadi tidak hanya melihat dari kebijakannya, tapi grand picture-nya ya. Jadi gambaran besar apa sih yang terjadi dalam masyarakat kita, khususnya dalam politik kita, sehingga pemerintah itu mengambil kebijakan tertentu. Nah, sebelum saya menjawab ini, kita coba melihat bahwa Indonesia ini sistem politiknya sangat erat kaitannya antara transaksi kekuasaan dan ekonomi. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam dunia politik itu biasanya harus punya modal ekonomi yang kuat. Dengan modal itu kemudian dia bisa membeli suara, baik langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian juga bagaimana sogok-nyogok itu menjadi penting. Orang aktif dalam partai politik itu dinilai bukan dari kecerdasan atau kemampuan leadership-nya, tetapi seberapa banyak uang yang dimiliki dan kemudian bisa dibawa ke dalam partai politik. Jadi sistem politik kita memang setelah jatuhnya Orde Baru relatif dibangun dari model hubungan kekuasaan antara birokrasi, para politisi, para pengusaha, dan lain-lain. Nah, kemudian ini mendorong lahirnya apa yang disebut sebagai populisme politik. Ya. Jadi populisme politik ini adalah kampanye-kampanye dari elit-elit politik yang berupaya untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Ya, jadi seolah-olah mereka adalah bagian dari masyarakat, bagian dari rakyat, bagian dari umat muslim, bagian dari rakyat kaum buruh, dan lain-lain. Mereka menggunakan slogan-slogan rakyat kecil untuk kampanye-kampanye politik, namun sebenarnya kebijakan yang dihasilkan, yang nantinya akan dikeluarkan, atau orang-orang yang mendukung mereka itu sebenarnya jauh dari kepentingan masyarakat. Jauh dari kepentingan publik sebenarnya. Jadi ada upaya menggunakan populisme untuk kekuasaan politik. Nah, beberapa ciri khas dari terutama dalam kasusnya Indonesia begitu ya, beberapa karakter yang tumbuh dalam sistem politik kita dari model politik populisme ini ada beberapa. Yang pertama, biasanya mereka akan cenderung untuk menjaga popularitas dibandingkan substansi kebijakan yang mereka akan tawarkan. Jadi apapun kebijakan itu bisa dijual, meskipun kebijakan itu belum tentu bisa direalisasi. Yang kedua, mereka akan lebih percaya pada sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat daripada berdasarkan sains. Ingat, kebijakan yang bersumber pada ilmu pengetahuan atau pertimbangan-pertimbangan penelitian berbeda halnya dengan pertimbangan-pertimbangan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka ingin betul-betul serving publik dengan kebohongan-kebohongan selama itu bisa diterima oleh masyarakat, selama masyarakat itu senang. Nah, dalam kasus COVID ini itu yang terjadi menurut saya, dan beberapa penulis yang diterbitkan oleh jurnal itu mengkonfirmasi hal ini. Kita bisa melihat indikasi misalkan ketika terjadi COVID di awal kemunculannya di bulan Februari,
para pemimpin itu sebagian besar seolah-olah menolak bahwa Indonesia itu sudah terserang. Kenapa demikian? Karena mereka ingin menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Seolah-olah itu tenang gitu ya. Seolah-olah mereka ingin mengatakan tenang aja bahwa pemerintah itu masih bisa menghandle kok, bahwa COVID itu nggak apa-apa. Nah, kebijakan ini sebenarnya bersumber dari bukan pertimbangan-pertimbangan penelitian. Jadi seolah-olah menolak ilmiah, faktor-faktor ilmiah. Jadi mereka hanya ingin serving kesenangan masyarakat dengan cara memberikan tanda kutip kebohongan-kebohongan agar mereka itu tetap disenangi, tetap populer dan lain-lain. Nah, gambaran yang agak umum, gambaran yang agak luas itulah yang saya kira bisa memberikan insight penting kenapa sih kemudian pemerintah itu terkesan lambat. Dampak yang paling buruk dari kebijakan lambat itu adalah kontradiksi di sana-sini. Nah, ini nanti saya kira bisa kita diskusikan lagi. Oke, baik Pak. Sangat ini ya jawabannya benar-benar memberi insight baru bagi kita. Dan tadi saya sempat mengutip terkait ini, memuaskan keinginan masyarakat gitu, pemerintah ingin memuaskan keinginan masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan publik gitu Pak kepada. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan di tengah pandemi ini dikeluarkan untuk walaupun misalnya kita beranggapan di sini dalam bentuk ya kebohongan-kebohongan yang di outputnya didesain sedemikian rupa sehingga itu walaupun tidak maksimal tapi dapat menjadi membangun atau tetap mempertahankan kepercayaan publik gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya gitu Pak. Hal tersebut kan dilandasi karena kita ini di negara demokrasi ya kan Pak. Jadi apa-apa kepentingan rakyat, apa-apa yang diinginkan rakyat itu memang jadi prioritas pemerintah gitu. Nah, untuk beberapa negara otoriter nih Pak, kita agak lingkup ini ya negara gitu. Untuk beberapa negara otoriter justru mereka lebih beberapa itu sukses dalam menangani pandemi ini karena lagi-lagi rakyatnya itu mereka yang kontrol gitu. Mereka sebagai pemerintah yang otoriter kan kebijakan apa-apa dari pemerintah gitu Pak. Jadi cenderung bagaimana mobilisasinya itu lebih mudah gitu Pak. Nah, pendapat Bapak terkait hal ini seperti apa Pak? Terima kasih. Ini pertanyaannya juga bagus ya. Jadi pertanyaan tentang pemerintahan otoriter ini kita bisa kaitkan dengan pertanyaan yang lebih luas. Artinya, apakah pemerintah otoriter itu lebih baik dalam menangani COVID dibandingkan sistem pemerintahan yang demokratis? Kira-kira begitu ya. Karena beberapa negara yang otoriter seperti China misalkan itu dianggap berhasil. Nah, saya termasuk yang tidak terlalu percaya dengan sistem politik khusus yang kemudian memberikan jawaban tertentu terhadap kesuksesan sebuah negara dalam menghandle COVID-19 ini. Kenapa demikian? Karena contoh dari sistem pemerintahan yang berbeda itu ada yang sukses dan juga ada yang gagal. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa sistem pemerintahan yang otoriter lebih sukses. Begitu juga sebaliknya bahwa sistem pemerintahan yang demokratis lebih sukses atau lebih gagal. Kenapa? Karena kedua sistem pemerintahan ini menawarkan contoh yang sama benarnya. Ada negara yang sangat demokratis tetapi menghandle COVID-19 itu sangat parah seperti Amerika Serikat, gitu ya. Dalam waktu hanya hitungan 3 minggu kemudian dilanjutkan 2-3 bulan, itu lonjakan kasus di Amerika itu begitu tidak terkendalinya. Tetapi ada negara dengan sistem demokrasi yang menghandle COVID ini dengan sangat baik. Dua contoh yang saya sebutkan, New Zealand, kemudian juga Korea Selatan. Ini juga sangat baik dalam menghandle. Bahkan di awal-awal kasus COVID ini meluas, itu salah satu negara yang paling cepat terjangkiti wabah ini adalah Korea Selatan. Jadi setelah China, itu klaster baru yang muncul itu di Korea Selatan dan juga di Turki. Nah, Korea Selatan ini sangat cepat bersumber dari kasus jaringan yang ada di gereja. Orang kemudian datang ke gereja, 60% orang yang di gereja itu kemudian terkena COVID dan kemudian mereka menyebarkan ke orang-orang lain. Orang khawatir bahwa Korea Selatan ini menjadi klaster yang kemudian
membuat masyarakatnya itu terjangkiti sebagian besar. Tapi kemudian kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah itu sangat cepat, ya. Ada beberapa prinsip yang kemudian langsung disampaikan oleh Presiden Korea Selatan pada saat itu. Bagaimana mereka kemudian menjaga kepercayaan publik itu bukan dengan menjual kebohongan, tapi menjual akuntabilitas. Jadi menyampaikan kepada masyarakat yang sebenarnya, berapa sih jumlah kasusnya, tidak ditutup-tutupi. Kemudian public engagement-nya mereka juga kuat. Artinya peran dari masyarakat itu diberikan kesempatan untuk melaporkan, ikut terlibat, dan lain-lain. Nah, ini contoh bagaimana sistem demokrasi itu punya peran dalam menghandle COVID dengan sangat cepat, gitu ya. Nah, pemerintahan yang otoriter pun juga demikian, seperti China. China menjadi negara yang cukup berhasil dalam menghandle COVID, ya. Kita tahu bahwa kesepakatan publik atau bahkan WHO juga menyampaikan bahwa sumber dari kasus ini adalah di Wuhan, China. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana China secara cepat itu menghandle kasus ini. Tapi juga ada negara yang otoriter itu juga tidak seluruhnya berhasil, ya, karena memang kita tidak bisa melihat real data dari mereka. Tapi beberapa negara yang terkesan otoriter seperti China dan juga masuk dalam kategori ini adalah Singapura, juga termasuk lebih terhandle. Nah, ada satu juga negara yang sangat demokratis yang juga menghandle kasus ini dengan sangat-sangat baik menurut saya, Taiwan, ya. Taiwan itu menurut saya sangat baik. Kenapa? Karena immediately after the pandemic itu dia langsung mengambil kebijakan cut the border from China, kemudian juga konsolidasi, sehingga kasus di Taiwan itu sangat-sangat rendah bagi sebuah negara yang letak geografisnya itu sangat berhimpitan dengan China. Nah, negara-negara demokrasi yang lain itu banyak, seperti terutama di Eropa, ya, Eropa Barat itu sebagian besar justru kewalahan dalam menghadapi pandemi ini, sehingga Eropa itu bisa dikatakan klaster yang terjadi secara beruntun, ya. Italia, kemudian juga Spanyol, kemudian juga Jerman, dan lain-lain. Oke, Pak. Berarti ini hanya karena wajah demokrasi, yaitu Amerika Serikat, gagal menangani COVID-19, kita nggak bisa pukul rata bahwa semua negara gagal, gitu ya. Begitu negara otoriter, karena Cina sukses mengatasi COVID-19, kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua negara otoriter bisa mengatasi. Benar-benar memberikan insight baru, ya, bagi kita, Pak. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya pada pertanyaan kedua, masuk pada pertanyaan kedua. Jadi, Pak, di masa pandemi ini, ekonomi politik semua negara di dunia itu mengalami perubahan gitu pada beberapa sektor. Kita lihat di dalam negeri ini dari sektor perdagangan, ada juga perhotelan, transportasi gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah dampak perubahan pada sektor-sektor tersebut itu berpengaruh gitu terhadap dinamika perekonomian dalam negeri, dan seberapa kuat sih dampaknya ketimpangan pada sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian dalam negeri? Apakah misalnya perubahan tersebut mengalami stagnan atau mungkin progresif atau bahkan mengalami kemunduran gitu dari tahun-tahun sebelumnya gitu, Pak? Baik, terima kasih. Betul. Jadi sebagian besar sektor-sektor yang mengalami dampak langsung dari COVID, begitu ya, seperti disebutkan Mbak Farah tadi, pariwisata, kemudian juga manufaktur, produksi barang jasa, dan lain-lain, ini terkena dampaknya. Nah, implikasinya adalah ke pertumbuhan ekonomi nasional, ya. Jadi kita bisa mengukur, mungkin masyarakat yang paling awam pun akan sangat mudah untuk memahami ketika melihat angka pertumbuhan GDP kita, ya. Jadi tahun 2020 itu kan kita sempat minus 1 atau 2%, kemudian kembali ke 0% begitu, hanya beda kuartal. Itu artinya apa? Kalau pertumbuhan kita yang sebelumnya 4,5 sampai 5%, tiba-tiba anjlok ke 0%, bahkan minus 1 atau 2, itu artinya industri-industri yang terkena dampak COVID tadi itu kemudian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ya. Dan saya kira memang beberapa sektor, terutama jasa, kemudian juga industri dan
pariwisata ini terkena dampaknya secara langsung. Mengapa demikian? Karena integrasi mereka dengan pasar global itu lebih tinggi, ya. Ada sektor yang nanti saya ceritakan tidak terlalu terkena dampak sangat besar, ya. Nah, 3 sektor yang saya sebutkan tadi terkena dampak. Kenapa? Karena misalkan kalau kita berbicara tentang manufaktur atau produksi, ya, ini terkena dampaknya secara langsung. Kenapa? Karena barang-barang bahan baku untuk memproduksi itu diimpor dari negara-negara yang lain seperti China, kemudian juga Amerika Serikat. Ketika COVID, rantai produksinya itu tertahan. Artinya, ya, jadi karena di sana COVID juga proses produksi terganggu, supply ke Indonesia terganggu. Kemudian ketika barang itu diproduksi, barang itu harus dijual, ya, dan sebagian barang-barang itu tidak hanya dijual ke dalam negeri tapi ke pasar internasional. Nah, ketika pasar internasional itu lesu, artinya masyarakat internasional tidak lagi minat karena gangguan disruption ekonomi ini, ya mereka tidak lagi membeli. Artinya apa? Ya percuma dong produksi barang di Indonesia. Kalau nggak produksi barang terus gimana? Ya sudah, pekerjanya diliburkan. Ya. Artinya apa? Tidak ada roda ekonomi, tidak ada pemasukan untuk negara. Nah, itu berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga pariwisata yang selama ini, misalkan saya cerita karena saya pernah tinggal cukup lama di Australia. Ketika mudik bolak-balik Indonesia Australia itu, Anda bisa bayangkan penduduk Australia setiap hari itu ada ribuan setiap hari, ya, yang datang ke Bali. Itu dalam satu waktu, ya. Kalau kita lihat misalkan penerbangan maskapai seperti Air Asia itu rute Australia itu berbagai kota, ya. Tempat saya tinggal aja Perth itu 2 kali sehari, belum ke Melbourne, belum ke Sydney. Itu Anda bisa bayangkan dari pagi sampai sore itu ribuan. Kemudian negara-negara Asia Tenggara juga seperti Malaysia itu kalau ke Bandung itu kan pagi sore itu pesawat Air Asia itu. Anda bisa bayangkan begitu banyaknya orang keluar masuk dari Indonesia dan itu menghidupkan sektor pariwisata. Ketika COVID stop, pemerintah Australia itu langsung lockdown, ya. Lockdown itu betul-betul menyetop penerbangan dari luar negeri ke Australia. Nah, artinya ya sumber dari mobilitas orang yang menguntungkan industri pariwisata kita itu betul-betul terkena dampaknya. Nah, menariknya struktur ekonomi Indonesia ini sedikit berbeda dengan negara-negara yang lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia. Contoh, ya, Singapura itu 80% ke atas ekonominya itu ditopang oleh ekonomi global. Artinya bagaimana investasi, bagaimana perdagangan dengan negara-negara yang lain, ya. Mereka menjual jasa itu. Sehingga ketika terjadi COVID, pertumbuhan ekonomi di Singapura itu langsung mengalami resesi ekonomi. -2, -3%. Nah, Indonesia tidak separah itu. Kenapa? Karena kita masih ditopang oleh konsumsi domestik. Jadi masyarakat ekonomi Indonesia itu sebagian besar ditopang oleh orang seperti kita itu belanja setiap hari, belanja ke pasar, beli barang. Jadi konsumsi domestik Indonesia dengan pasar yang lebih dari 300 juta penduduk ini, itu ternyata menopang pertumbuhan ekonomi nasional, ya. Jadi misalkan, ya, kalau nggak ada produksi pun ketika orang tetap konsumsi, artinya tidak ada produksi di sektor-sektor yang berat, misalkan, tapi selama masyarakat itu konsumsinya bagus, maka pertumbuhan ekonomi kita itu akan tetap ya minimal itu tidak sampai -3 atau 2%. Minimal dia akan tetap tumbuh 0-1%, gitu, ya. Karena itu kita, kalau Anda membaca beberapa berita, misalkan pemerintah itu mendorong konsumsi domestik. Anda mungkin pernah melihat video yang cukup viral, Presiden Jokowi marah-marah ke kementerian-kementerian karena anggarannya nggak terserap, gitu, ya. Kenapa harus marah? Karena serapan anggaran dari kementerian-kementerian itu membantu roda ekonomi, membantu konsumsi domestik, ya. Jadi kementerian-kementerian itu kan dananya miliaran sebenarnya yang harus di-spend, yang harus dipakai untuk konsumsi, sewa hotel, acara seminar, beli barang dan lain-lain. Nah, itu akan membantu. Nah, kemudian pemerintah juga memberikan paket insentif, ya, stimulus. Stimulus itu juga membantu ekonomi. Kenapa? Dengan adanya uang, masyarakat terbantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga membantu ekonomi. Dan ini yang kemudian diadopsi oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat. Jadi Amerika di bawah presiden yang baru, Joe Biden, satu kebijakan yang pertama diusulkan oleh Joe Biden adalah mengeluarkan insentif
ya, rescue package namanya. Jadi pemerintah itu langsung memberikan $2.000 kepada setiap individu masyarakat di Amerika Serikat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan masyarakat itu agar mereka bisa belanja, sekaligus untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Ketika mereka belanja, roda ekonomi itu bergerak. Oke, Pak. Berarti berdasarkan penjelasan Bapak tadi, saya melihat bahwa konsumsi domestik itu sebenarnya penting ya Pak bagi sebuah negara jika saja di masa depan misalkan terjadi sesuatu yang seperti ini, yang seperti COVID ini lagi, atau bahkan lebih buruk, nah kita Indonesia itu sudah mempunyai persiapan, jadi tidak akan sampai pada resesi ekonomi tadi. Nah menurut Bapak sendiri, pemerintah ini sudah seharusnya konsumsi domestik ini lebih dikembangkan lagi, begitu Pak? Apakah memang benar-benar penting begitu kan bagi suatu negara gitu istilahnya Pak? Baik, bagi sebuah negara yang ingin maju, sebenarnya konsumsi domestik ini tidak boleh menjadi acuan atau landasan yang akan mengantarkan negara itu maju. Dia tidak bisa, dia hanya menolong agar roda ekonomi itu bekerja, berjalan. Ya. Jadi kalau ingin negaranya maju, misalkan dengan pertumbuhan GDP seperti Singapura, kemudian juga kekuatan ekonominya cepat begitu, maka yang harus dikembangkan adalah sektor industri dan ekspor ke produk-produk ke negara-negara yang lain. Kenapa? Karena ketika barang itu hanya dijual ke dalam negeri, maka cost-nya, value-nya dari sebuah barang itu lebih rendah daripada ketika barang itu diekspor. Jadi misalkan kalau barang itu dijual ke pasar domestik, keuntungannya hanya 5.000, ketika dia dijual ke pasar internasional, maka keuntungannya bisa 15.000. Gitu. Itu namanya value chain namanya kalau dalam ekonomi politik. Nah yang paling penting untuk dikembangkan kalau ingin menjadi negara yang lebih maju lagi, maka sektor-sektor industri, baik itu industri yang ringan maupun industri yang berat. Kemudian juga dipadukan dengan pengembangan teknologi dan informasi. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi kunci dari kemajuan ekonomi sebuah negara. Konsumsi domestik itu penting, tetapi dia tidak bisa menjadi faktor untuk mengantarkan sebuah negara naik kelas. Dia akan menolong sebuah negara untuk menjalankan roda ekonomi agar tidak mati ya. Ini beda misalkan hanya ketika negara itu hanya sangat kecil, ketika terjadi COVID dan tidak ada produksi, orang kan bingung. Belanjanya dikit, ya roda ekonomi juga tidak terlalu besar ya. Sehingga negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar ini mendapatkan manfaat atau keuntungan dari banyaknya jumlah warga masyarakat yang belanja. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait ada sektor yang tidak terlalu berdampak signifikan gitu di tengah pandemi itu. Mungkin di situ itu bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak. Oh iya, ini sebenarnya terkait dengan konsumsi domestik ya. Jadi industri-industri yang kita perlukan sebenarnya setiap hari itu sebenarnya tidak terlalu besar dampaknya. Dia terkena dampak tetapi kecil. Misalkan dampaknya itu gini, jadi ketika ada 1 juta orang kemudian yang di PHK itu 200.000 gitu kan, artinya kan barang-barang tadi yang dijual dan dibeli oleh masyarakat dia kehilangan pasar 200.000. Kenapa? Karena kehilangan pekerjaan, dia kan akan berpikir ulang untuk belanja kan, dia akan seleksi, saya mau belanja apa nih hari ini gitu kan, apakah saya belanja seperti kemarin atau tidak. Tentu dia akan mengurangi pos belanjanya. Nah ini yang kemudian terkena dampaknya, tapi dia tidak terkena dampak yang sangat besar seperti tadi sektor pariwisata, kemudian sektor industri yang berat yang kemudian dia harus tergantung pada supply dari negara yang lain atau juga ekspor kepada pasar global. Ya, Anda bisa mengenali sektor-sektor ini yang karena terkait dengan kebutuhan Anda sehari-hari ya. Jadi semua kebutuhan domestik kita yang kita perlukan setiap hari, saya kira itu yang tidak terlalu terkena dampaknya. Baik Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, nah saya tadi ingin balik lagi ke pernyataan Bapak terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi itu menurun gitu Pak. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah sempat baca terkait IMF dan OECD yang katanya proyeksi pertumbuhan ekonominya tuh direvisi gitu Pak, diperbarui dan katanya justru meningkat gitu. Ini global, lingkup global gitu. Nah,
proyeksi IMF dan sejenisnya apakah juga berpengaruh gitu pada pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu, Pak? Betul, jadi proyeksi yang disampaikan IMF dan juga beberapa lembaga itu memang menunjukkan hal itu. Kenapa? Karena kita sudah melewati tahun 2020 ya. Jadi pandemi ini kan di awal 2020, terutama di beberapa negara, meskipun di China akhir 2019, hingga akhir 2020. Dan itu memang masa-masa yang sangat sulit. Kenapa? Karena tidak ada kepastian kapan bencana ini, kapan pandemi ini berakhir, kapan vaksin itu ditemukan. Nah, di akhir tahun 2020 sudah mulai kelihatan kan titik terangnya. Artinya apa? Vaksin itu sudah ditemukan dan sudah diprediksi kapan sih masyarakat bisa mengakses vaksin. Nah, dengan adanya temuan-temuan seperti itu, maka perekonomian di tahun 2021 itu memang diproyeksikan akan naik. Kenapa naik? Karena orang mulai percaya diri, mulai ingin kembali ke sektor ekonomi ya. Kenapa? Karena dia yakin bagaimana pemerintah selama 1 tahun itu sudah belajar bagaimana kebijakan yang harus diambil. Misalkan dulu orang nggak berani mengusulkan agar bioskop itu buka kan, tapi sekarang beberapa bioskop itu kemudian secara gradual akan mulai diberi izin. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan kebijakan protokol kesehatan, orang juga mulai sebagian menerima vaksin dan lain-lain. Jadi banyak hal yang kemudian membantu psikologis pasar itu berkembang, sehingga ketika kita melihat dalam masyarakat kita, secara perlahan itu sektor ekonomi mulai bangkit. Nah, ketika mulai bangkit, maka pertumbuhan ekonomi direvisi. Jadi revisi pertumbuhan ekonomi itu memang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Artinya ya negara-negara yang dirasa mampu itu akan mulai bangkit. Bahkan negara seperti Amerika yang kasusnya paling besar pun itu juga mulai melihat kemungkinan pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan 2020. Dan saya kira ya terjadi di beberapa negara, saya kira. Wah, materinya benar-benar memberikan ilmu baru begitu ya Farah ya. Benar-benar terbuka begitu pikiran kita tentang perekonomian dan juga politik di Indonesia. Nah, Pak, kita langsung saja sudah tiba di penghujung acara. Nah, mungkin dari Bapak akan ingin memberikan closing statement, Pak. Apakah bagaimana ekonomi politik Indonesia ke depannya, ataukah apakah kita akan mengalami pembaharuan besar-besaran setelah pandemi ini selesai, Pak? Ya, baik. Yang pertama tentu kita harus optimis bahwa kita bisa melewati pandemi ini ya bersama-sama. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengidentifikasi bagaimana sih proses protokol kesehatan baik secara individu maupun di lingkungan sekitar kita dan juga pemerintah, sehingga hal ini bisa menumbuhkan kepercayaan kita. Begitu juga vaksin. Jadi banyak kontroversi terkait dengan kebijakan vaksin, apakah vaksin di Indonesia itu efektif atau tidak. Saya kira kita yang paling penting bagi kita adalah bahwa percaya bahwa vaksin itu bisa membantu paling tidak meningkatkan imun agar penyebaran ini tidak bisa terjadi begitu cepat seperti sebelumnya. Namun kepercayaan diri itu juga jangan terlalu tinggi ya, karena bagaimanapun pengendalian COVID, ekonomi itu sangat terkait dengan kebijakan, pendekatan kebijakan pemerintah yang akan diambil. Nah, ingat bahwa sistem politik kita saat ini tidak bisa 100% diserahkan kepada pemerintah. Perlu ada check and balances dari masyarakat, dari civil society, dari mahasiswa, untuk menilai apakah pemerintah kita sudah mengambil kebijakan yang tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, maka kita harus memberikan masukan, memberikan kritikan. Contoh misalkan untuk mengendalikan ini perlu dana yang besar. Tetapi jawabannya pertanyaannya apakah harus dengan mengambil hutang seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, sehingga dalam beberapa waktu ini kan kita melihat bagaimana pertumbuhan hutang kita menjadi lebih meningkat ya. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan seperti ini bagi kita sebagai masyarakat itu perlu juga untuk ditelaah, dianalisa apakah sudah tepat atau tidak gitu ya. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Tidak terasa ya teman-teman semua dan Lydia juga, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Pak Faris atas waktunya, sudah menyempatkan diri untuk bergabung di podcast BEM Visipol kali ini. Tentunya teman-teman, kawan-kawan Visipol,
kami akan hadir lagi untuk podcast kedepannya dengan topik yang pastinya tidak kalah menarik gitu dari topik kita hari ini gitu. Betul sekali teman-teman. Saya Farah dan Lydia selaku moderator hari ini undur diri. Sampai jumpa lagi di Ngopi episode berikutnya. Sukses untuk BEM Visible. Terima kasih Pak.